Oke teman-teman, selamat datang di podcast pertama kita, yaitu PODcast. Apa tadi ya? Panka Ordita. Cast. Sampah banget namanya. Emang agak maksa sih. Emang agak masa, tapi ya gimana lagi ya? Kita buntu. Sama-sama buntu. Jadi, perkenalan dulu. Nama gue Vanka ganteng. Ya, kenalin nama gue Dipta, lo bisa panggil gue sayang. Sampah banget, Yeah. sampah banget aja. Sekali-kali lah, coy. Ya, nyampah lah ya. Oke. Namanya juga podcast nyampah. Udah berpodcast nyampah ya? Ya, Kita mau ngomongin apa? Maksudnya kita ya bikin podcast gini cuma ya suka-suka aja sih ya. iya, kita juga bakal tahu ini gak ada yang denger. Iya, nggak ada. Ini yang denger paling kita sendiri. Ya terus bikin ginian buat apa ya Allah, ya Allah. Ya, siapa aja, siapa tahu aja beruntung. Iya, siapa tahu ada yang denger. Siapa tahu Halo semua yang denger. Halo mama. Kakak bikin podcast mah. Oh iya, paling keluarga paling kita keluarga doang yang kita denger. gitu ya. Itu pun mereka dengernya ambil tutup muka tuh Malah mulut. anjing. Anak siapa sih? Blok. Mana ngumpat mulu lagi. Ini bangsat banget. Ya biasanya kita ngomongin di sini ya suka-suka kita aja, apa yang pengen kita omongin ya. Apa yang muncul di kepala kita, ilham dari Tuhan Yang Maha Esa turun jebret, just. Langsung Van ngomongin. Kayaknya lu sohib banget ya sama Tuhan. Ya? Iya, beksan gue. Udah begini banget ya. Biasa Xbox. Gitu, biasa nongkrong di Xbox bareng. Doi itu biasanya frappuccino sukanya. Yang penista ya. Penista. Tidak punya iman. Ya, sekarang nih yang lagi rame-rame nih, Van, nih soal ini nih, judi. Judi online. Hah? Bukan yang Judi bola. bukan Yang bukan di yang indeks seksual yang gambar-gambarnya cewek-cewek bertete cewek-cewek. gitu kan. Kalau dipencet Kalau nggak ada ceweknya sama nggak ada sekali. ceweknya. Tahu-tahu langsung dilompatin ke judi. Enggak, coy. Ini lebih ke judi apa ya? Pendidikan. Gimana? Hah? Gimana? SNMPTN, coy. Kenapa bisa judi? Judi, coy, SNMPTN tuh. Lu nggak tahu SNMPTN tuh kan chance-nya cuma 50% per sekolah. Itu judi, coy. Ngejudiin nilai lo. Bayarnya pakai chip. Bayarnya pakai rapot lo. Lo Ah. kalau misalnya menang, alhamdulillah lo dapat kuliah. Ah. Dan ruginya kalau misalnya lo kalah, lo nggak kehilangan harta, kehilangan harga diri. Ya cuma dibully doang. Dibully sama orang tua. Anak goblok. Gitu aja nggak bisa. Papa SD putus sekolah. Bapaknya lebih sampah. Canda, baper. Tapi ngomongin SNMPTN ya, gue dulu ikut SNMPTN. Walaupun SMA kampung ya, kebetulan. Otak lu nyampe. Nyampe dong, bangsat. Gini. Di sekolah lu ada berapa murid? Di sekolah gue, untuk angkatan gue ya. Iya dong. Lu Iya dong. Ada 12 kelas. Jadi 6 IPA. 11 kelas. 5 IPA. sisanya kosong. Enggak dong, goblok. Serem juga kamu sekolah lu. Ada 5 kelas IPA sama 6 IPS. Dan total rata-rata anaknya tuh isinya 40. Berarti Jadi 40 kali 11 440. Iya, pokoknya 400-an lah ya, let's say. Gila banyak banget. Iya, udah sekolah gue tuh kalau diajak tarkam rame lah. Diajak taruh kampung tuh rame, coy. Emang orang kampung mau pikirannya gitu doang ya. Kalau nggak tarung, Tawuran. sabung ayam. Nyebut pertamanya judi. Sumpah. Tapi 400-an lah ya, 400-an orang itu ada yang nggak ikut juga. Jadi let's say ya paling di 350 atau 300-an yang ikut SNMPTN. Terus dibagi 50% lagi. Iya, dibagi 50% Berarti lagi. paling enggak 150 150-an lah. 150-an lah ya. Nah, let's say di situ. Berarti lu 150 terpintar di sekolah lu. Iya. Sayangnya kan gue nggak masuk, jadi gue nggak masuk ke pintarnya dong. Iya juga sih. Iya iya kan, berarti gue goblok dong. Jadi sebenarnya yang masuk SNMPTN ini pintar atau goblok? Jadi gini. Jadi di SNMPTN gue itu karena orang-orangnya kebetulan pada pintar-pintar, ambis banget coy, asli. Ada ambis yang sama pintar tuh beda. Enggak, ini udah ambis pintar. Pinternya tuh karena mereka belajar dan nilai rapot mereka bagus. Ambisnya itu mereka di musola, sholat duha terus-terusan. Berarti
itikal dan tawakalnya. Mereka tuh masuk SNMPTN pakai duit, coy. Hah? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Sumpah gua udah mau suuzon. Kan baik, coy. Udah Itu pertama, baik. Iya, pertamanya nyebutnya judi. Tahu-tahu duit. Tapi kan bener duit kan? Iya. Bener kan singkatannya kan? DUI. Tadi kan gue belum beres ngomong. Iya, ya udah. Nah, mereka tuh ambisnya emang sama ibadahnya doang. Jadi mereka beneran pasrah. Dan menurut beberapa dari kenalan gue nih di SMA, SNM itu udah jadi apa ya? Patokan dari segala hal, coy. Ngalahin Tuhan. Terus buat apa mereka sholat? Mereka sholat nyembah apa? Dinas pendidikan. Nyembah Anies Baswedan. Bang. Anehnya tuh ya mereka mikir kayak notabene orang-orang tertinggal zaman lah ya kalau gue bisa bilang ya. Habisnya menurut gue ketika mereka merasakan wah aku tidak bisa SNMPTN, aku tolol. Sempit banget lah. Aku tidak bisa hidup di dunia ini lagi. Nah, dan sebenarnya orang tua mereka yang menyuruh mereka seperti itu. Iya, karena kalau menurut gue sih kenapa orang tua itu mikir SNMPTN atau perguruan negeri tinggi itu penting. Karena zaman mereka dulu tuh perguruan swasta itu ya buruk. Iya. Ibaratnya kayak ya nggak sebagus negeri lah, karena kan dulu kan negeri kan berjaya banget. Kayak apa yang diatur sama negara itu pasti bagus. Dan sedangkan sekarang swasta itu bisa disebut malah lebih bagus daripada negeri-negeri yang ada. Let's say Udinus. Oh enggak dong. Bisa sih iya. Bisa. Kalau dibayar. Beasiswa 2 tahun. 2 tahun lah bisa kali. Dia panggil rektor bangsat. Tapi ya di SNMPTN kalau di gua itu kan wajib 3. Wajibnya tuh 3. Tapi 1 harus dari daerah. Gitu. Karena gua Panlok Banten, satu-satunya perkuliahan yang bagus di Banten cuma 1, Untirta. Tidak ada lagi yang lainnya karena Pandeglang kampung. Untirta kan paling bagus. Harusnya terkenal dong. Harusnya. Itu tidak pernah terlintas di telinga saya. Sebenarnya terkenal, cuman khusus di Banten. Itu tidak terkenal namanya. Kayak Udinus. Iya, kayak Udinus terkenal. Di Semarang. Top 50 itu loh. Lu kalau lihat di datanya top 50 kampus in Indonesia. Iya, University in Indonesia. Kalau nggak salah di atasnya Gunadarma malah. Iya, bahkan kita melewati orang-orang UFO itu. Lu lihat iklannya kan? Iya. Iya kan? Jadi pilot UFO. Gua nggak ngerti juga itu. Konsepnya apa yang mereka mikirin itu? Kampus kita harus banyak orang-orang pintar. Mungkin karena orang pintar, kan alien kan teknologinya tinggi tuh. Terus bisa pintar membuat UFO. Nah, makanya Gunadarma mengambil itu jadi iklannya. Karena menandakan wah orang-orang Gunadarma pintar-pintar bisa bikin UFO dan menerbangkan UFO. Tapi kan di situ kalau lu bedah lagi di situ ada anak kecil ngeliat UFO. Iya. Anak kecil ngapain? Mungkin jadi kaget, terus merasa terinspirasi. Oh, aku ingin masuk Gunadarma. Oh, iya. Kayak anak kecil megang es krim yang iklan Jokowi itu. SEA Games. Nggak penting sebenarnya. Kan Jokowi juga nggak perlu turun buat ayo silakan. Kan dia lewat aja. Iya, paling 2 detik. Terus yang gue heranin Pak Jokowi buka helm terus bilang apa? Ya apa aja. Gue kalau jadi anak kecilnya kaget anjir. Gue seumuran dia, gue nggak tahu tuh presiden. Iya juga. Gue nggak tahu. Siapa bapak tua ini? Kenapa dia tiba-tiba bilang apa? Maksudnya apa? Nah, balik lagi ke SNMPTN. Lu gimana nih coy? SNMPTN. Gue anehnya, gue ikut anjir. Aneh. Gue nggak ngerti dengan otak kayak gini tuh gue ikut gitu kan. Dan lebih anehnya lagi, gue daftarnya di IPB. Gue seolah-olah kayak memecahkan algoritma SNMPTN. Kayak berasa ada Vinci Code ya, ada screennya gitu. Kayak tiba-tiba ada gambar-gambaran di kepala gue. Kayak Rogosu. Aku telah menemukan algoritma yang pas. Cing. IPB. Gak tau juga kenapa gue mikir itu. Dan gue ngambil ilmu komunikasi.
Dan di mana kalau di IPB itu FISIP, Iya. sosial. Iya. Sedangkan gue anak IPA. Gue nggak pernah tahu kalau itu nggak bisa. Iya. Jadi Belum dibolehin ya waktu itu ya? boleh, Oh, boleh. tapi nggak dinilai. Ya mereka pikir ngapain orang ini gitu loh. Jadi kayak gue juga tahu itu setelah udah gue confirm. Dan gue tetap optimis gue bakal keterima nih. Optimis banget. Percaya nggak percaya, gue belajar bahasa Sunda. Buat apa? Ya biar nggak kaget. Itu di Bogor. Jadi gue belajar kayak aing mana. Oh iya, lu kan dari Kalimantan ya? Iya. Kemana ka dieu itu gue belajar sabaraha ieu. Asal enggak satu yang itu. Teteh gelis. Asal enggak satu itu huncut nih. Bokap gue orang Bogor. Aduh, Om maafin Om. Enggak, aku nggak ngerti itu artinya apa, Papa. Gue belajar bahasa Sunda. Nah. Supaya nanti kalau gue di sana, gue nggak dibego-begoin. Nah. Ya kan, apalagi kan orang-orang kan suka ngisengin tuh. Iya. Coba kalau ngomong ini nih. Ini artinya ini nih. Oh, iya. Kalau gue bego, gue lakuin. Iya. Toto gue ditampar ya. Kan itu kan kayak untuk mencegah hal itu terjadi ke gue belajar. Udah belajar duluan ya? Belajar. Bukan belajar buat SBM, gue belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Gue juga nggak ngerti kenapa. Tapi ya SBM udah. bahasa Sunda aja. SBM gue itu. Dan ternyata waktu itu gue pengumuman, wah gue bakal keterima nih. Soalnya gue cuma daftar IPB doang. Berarti kan seolah-olah gue memprioritaskan itu. IPB. Berarti kan harusnya IPB memprioritaskan orang yang memprioritaskan dia. Gue lupa. Gak gitu, gak gitu konsepnya. Ya gue mikirnya algoritmanya gitu. kan yang terlintas di otak gue gitu. Makanya gue nggak like SNM harusnya. Ya emang gak layak, coy. Tapi ya udahlah ya. Ya. Akhirnya gue baca, nggak keterima gue. Sedih, coy. Nangis. Nangis gue. Ya ampun, nggak keterima. Soalnya bokap nyokap gue anak IPB. Jadi lo harus gue nggak tertantang. Ada pride ya yang harus lo jaga ya. Iya, harusnya gue masuk nih. Bokap nyokap gue aja bisa. Masa gue nggak bisa? Ternyata gue emang nggak bisa. Emang gobloknya aja lo. Emang goblok aja. Karena bokap nyokap gue itu pinter-pinter. Bokap gue ranking 1 dari SD. Nyokap gue burunan nomor 1 dari SD. Terus nyokap gue berandal. Iya sebenarnya at least juara 1. Setidaknya dia yang terbaik. Iya, setidaknya yang terbaik dari yang di kategorinya lah ya. Gue sekolah terbaik paling ya tujuan bully paling baik. Tujuannya target ya. Target paling baik. Karena gue kalau dibully ya gue diem aja. Mau nyerang juga gue paling apaan sih kamu? Paling gitu. Ya Allah. kan orang ya terserang empuk lah ya kan. Tapi maksud gue justru kalau misalnya lo terbully gitu, lo bisa melawan, coy. Melawannya ya dengan cara banci lo. Dengan gini, kalau misalnya lo dihajar, terus diajar, woi anjing lu, Van kasih nih lu, jebruk. Terus lo tinggal bilang aja sambil teriak, enak mas lagi dong. Itu bisa dilawan sama lo, coy. Ya bisa. Dia bakal kayak, ih apaan nih anjing? Pasti pergi, nggak mungkin ngebully lo lagi. Ya bisa. Nggak bakal ada yang ngebully gue lagi. Iya. Nggak bakal juga ada yang mau temenan sama gue. Nggak bakal. Itu pacar gue yang ngeliat gue kayak gitu, diludahin. Dia lagi makan mie kuah nih, diguyur kuahnya. Lempar jumroh. Pergi kau setan. Dia gosok-gosok pasir di tangannya. Najis. Tapi kalau di gue ya, gue SNMPTN, gue dulu pertama ini Telkom, coy. Hah? Iya, gue daftar Telkom. Telkom kan biasanya buka duluan. Lu daftar Speedy? Mau bikin IndiHome di rumah gue. Kan ada Telkom University kan. Oh, Yutel. Tell you. Telkom University. Yutel apa? Utel. Hah? Jadi gue daftar di situ nyoba. Cuman pas ketika daftar, nyokap sama bokap gue tiba-tiba ngelarang. Terus gue nanya, mah, kan gue nanyain, mah, boleh nggak kakak daftar ke Telkom? Nanya kan, Telkom bukannya di Bandung? Ya, emang di mana lagi Telkom adanya? Ya emang di Bandung. Terus ditolak. Nggak boleh. Lah, kenapa? Nanti kamu jadi lonte di sana. Ngomong kalau mau ke lonte sih. Serius nyokap gue ngomong lonte beneran. Ya Allah. Sedih nggak sih? Emang dua orang tua tuh mujarab sih. Iya sampai sekarang malah jadi lonte. Lu lonte aja. Diki lonte. Canda.
Aduh, tapi ya menurut gua dari apapun yang terjadi SNMPTN itu, karena teman-teman gua tuh yang masuk SNMPTN itu bukan orang-orang yang sholat duhanya paling rajin. Justru yang sholat zuhur saja jarang, mereka malah masuk, coy. Iya sih teman-teman gue. Iya, makanya gua bilang menurut gua SNMPTN itu nggak adil. Ya bisa dibilang begitu. Tapi untuk ya karena nggak keterima makanya bilangnya nggak. Iya sih, bener sih, karena gua nggak keterima kan. Ya, gua juga. Makanya kita bilang nggak adil. Kalau gua keterima sih adil Adil aja. aja. Gila lah. Udah gila apa? Tapi habisnya menurut Masuk gua UB. ya IPB apalagi. ya apa ya, nggak ada pastinya loh, coy. Kan biasanya banyak yang bilang kayak SNMPTN tuh dari rapot dari semester 3, 4, 5, 6, 9. Diagramnya harus naik. Iya udah. 9. Nggak ada. 9. Nggak. Lu berapa Ngulang. kelas emang? Ngulang. Ya, kelas lu. Dan iya maksudnya ya harus naik, diagramnya harus naik kalau nggak bertahan gitu kan. Jadi juara bertahan aja susah apalagi naik gitu kan. Iya. Kan bangsat ya. Dan nggak ada penilaian tetapnya, coy. Dan gini, standar penilaian di sekolah pun beda-beda. Setiap guru tuh beda-beda. Gua punya guru, dia ini kayak saya nggak bakal mau kasih nilai kalian nilai A karena itu terlalu sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Masya Allah. Emang ya jadi kayak ya misalnya itu gue ingat tuh guru bahasa Indonesia. Gue kelas 1 bahasa Indonesia gue 92 di rapot. Kelas 2 78. Ya Allah, kok bisa? Karena guru ini idealis banget. Dia nggak mau goyah tentang penilaiannya dia. Sehingga kan otomatis nilai gue jadi turun. Begitupun juga guru-guru yang lain. Jadi bisa apa ya? Ada guru yang mentok paling tinggi ngasih nilai cuma 90. Itu sepintar apapun orang dia cuma ngasih 90. Ada yang guru baik banget yang cuma sekedar ngumpul doang bisa dapat 95. Itu ada. Dan itu kan berarti jadi nggak adil buat SNMPTN, sedangkan SNMPTN itu lihat transkrip nilai rapor. Nah, iya makanya dari tiap sekolah kan jadinya beda-beda kan ya. Dari tiap sekolah, apalagi di sekolah itu aja tiap guru udah beda-beda. Karena gue pernah ada guru olahraga yang cuma lu, Pak, mau rokok apa? Oh, mil, ya, pro mil. Dapat 90. Iya. Gue juga punya guru olahraga yang cuma cewek datang, "Bapak aus," gitu doang. 98 dia. Haus? Bapaknya langsung, "Kamu haus?" Iya. Cuma gitu doang. Matanya melotot. Hukumannya gue ingat banget nih kalau cewek-cewek itu misalnya nggak bisa dapat nilai nih. Hukumannya apa? Keliling lapangan. Ya Allah. Kan otomatis lari-lari. Iya. Ya, Oh. Iya, dia selalu paham. bilang olahraga itu yang cowok main basket aja, yang cewek-cewek muter lapangan aja. Iya, pinter. Iya. Kan ada lonjakan-lonjakan. Iya, ada apa ya? Ada. Ya kalau misalnya gempa bumi itu apa sih? Richard termometer apa sih? Apa sih? Apa ya? Gue jadi goblok juga. Skala Richter ya. Termometer goblok banget. Lu ngitung corona. Dan iya, tapi yang gini loh masalahnya. Sudah SNMPTN itu nggak adil gitu kan ya. Ini menurut kita nih ya, SNMPTN itu nggak adil. Terus semua orang itu menargetkan kalau SNMPTN tuh ya satu-satunya jalan untuk meneruskan kehidupan. Nggak semua orang sih. Nggak semua orang, banyak. Terutama pemikiran orang-orang tua. Nah, yang tadi tuh kayak di Iya. kampung gua tuh. Kampung lu kan. Iya gitu. Kalau nggak SNM tolol lu. Jadi Kuliah aja lu sana. kawin aja lu kawin. Pasti gitu kan. Sama sapi kawin. Sedangkan gue enggak. Nah, gue udah visioner banget. Gue nggak lulus nih SNM. Gue langsung milih swasta. Itu Udinus. Edi. Kenapa gue lebih milih kayak kenapa Udinus? Gue nggak kenapa Udinus sih? Maksudnya kenapa gue lebih milih langsung ke swasta aja? Karena pilihan selain SNM kan SBM. Nah menurut gue SBM itu tidak tepat. Kenapa menurut kamu? Penilaiannya nggak tepat. Gini kan ada ujian lagi. Dan dimana ujian itu gue tahu teman-teman gue yang ada yang les lagi untuk SBM. Dan di situ soal yang ada di
SBM itu nggak ada satupun yang dipelajarin dari 3 tahun kita di SMA. Iya benar sih. Gue sebagai pejuang SBM juga dulu ya. Iya. Ya kita belajar dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 gitu kan. Cuma memfokuskan UN. Yang sebenarnya kita nggak UN pun bisa lulus. Iya. Terus kita kan mau masuk kuliah harus SBM. Iya. Anda mengajarkan hal yang tidak berguna, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin buat lu nggak berguna, tapi buat orang yang cuma lulusan SMA, UN itu penting. Penting, memang penting. Walaupun sebenarnya bisa lulus. Sedangkan tahun ini UN nggak ada. Lulus. Ganti mata pelajarannya, ibu bapak. Lulus UN jalur virus. UN-nya online. Enggak. Dan apa ya, SBM itu soalnya kita harus les. Iya. Temen gue ada yang les SBM 15 juta. Anjing, 15 seriusan? juta. Gila, 15 juta. Demi nembus kedokteran Undip. Beli Supra gue 15 juta. Scoopy gue nih. Ini Scoopy lu. Ini gue beli 15 juta dapat 2. Dapat 2. Bonus spion. Sumpah. Ini kayak terus buat apa gue yang selama ini 3 tahun iya, kita merasa jadinya kita kayak wasting kita, time. Iya, gitu. Kok nggak worth it gitu loh ya. Walaupun belajar SBM. walaupun emang di sekolah itu yang kita cari bukan cuma akademiknya aja. Walaupun gue taruhan lu 3 tahun pasti nggak ingat apa-apa kan. Satu-satunya yang gue inget di sekolah gue tuh mie ayam Mang Jaki. Sama anak-anak kelas B ada yang cantik itu doang. Udah itu doang di pikiran. Nggak mungkin. Gue masih inget cara peleburan aluminium. Gue nggak inget berapa derajat. Nggak inget. Gue juga nggak inget ada macam-macam tanah merah. Lu nggak tahu kan tanah merah ada banyak. Enggak. Itu geografi coy. Gue ada. Ya kan gue anak IPA. Iya makanya. Gue juga nggak inget masalahnya. Gue inget dulu soal UN. Kita disuruh ngitung berapa jarak antara lalat yang terbang sama semut yang berjalan ke arah kanan. Padahal tidak ada korelasinya ya. Iya, matematika kan. Matematika. Jadi segitiga gitu. Jadi, Pitagoras. Iya bisa disebut Pitagoras segitiga gitu. Jadi kayak Illuminati. Kenapa Nggak nyambung. susah ngomong sama penista. Jadi menurut gua ya udah akhirnya swasta aja kali. Tapi pemikiran ini bisa keluar karena beruntungnya gue dari orang yang bisa dibilang berkecukupan. Kan beda sama orang-orang luar sana. Iya, yang menjadikan malah SBM itu malah satu-satunya jalan supaya dia bisa kuliah. Kan otomatis orang-orang ini kan mereka malah jadi pilihan kerja SBM. Kerja atau SBM karena itu uang kan. SBM tuh pakai duit, coy. Pakai duit dan ada beberapa orang tua yang makanya menolak anaknya, udahlah nggak usah SBM, nggak usah kuliah. Dari SBM-nya aja mereka udah keluar duit, apalagi kuliah. Jadi kan orang tua memikirkan seperti itu. Kalau nggak salah UTBK itu 200.000 nggak bayarnya? Ya UTBK 200.000 ya. Maksudnya untuk kayak begitu aja kita udah bayar gitu tuh. Iya. Apalagi nanti ke depannya. Orang tua kan pasti mikir gitu kan. Dan itu kan kayak ya kembali lagi orang tua itu terlalu berpikir kampus negeri itu adalah kampus yang terbaik. Kampus yang terbaik. Walaupun ya iya. Iya. Tapi buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Karena ada teman-teman gue yang dia kampus negeri, ya menurut gue malah lebih bagus Udinus. Karena gini, di kampusnya dia tuh negeri dan kurang, ibaratnya nggak seterkenal yang di Pulau Jawa. Karena perlu lo ketahui, kampus di Pulau Jawa sama luar Jawa itu kualitasnya beda. Iya. Sekolah pun beda. Karena kayak apa ya, seolah Jawa itu pinter-pinter. Iya, seolah ya. Karena kan lulusan SNM paling banyak Pulau Jawa. Pulau Jawa sih. Kalimantan nggak tembus, pokoknya lu dikit banget lah dari Kalimantan itu. Dan di situ gue mikir kayak SBM ini apa ya, kurang worth untuk dilakukan gitu. Jadi malah kita mikirnya juga ya kalau nggak swasta ya kerja gitu kan ujungnya. Maksudnya gini, kalau lo yang berkecukupan bisa milih swasta atau memang lo pengen kerja silakan. Tapi untuk orang-orang yang nggak punya pilihannya satu, kerja gitu kan. Kalau nggak kerja ya kawin. Iya. Nikah sih. Kalau yang cewek iya. Biasanya nikah. Kalau yang cowok sudah jelek, buluk, tidak berpendidikan. Menjadi tidak apa? ada yang mau.
mentok jadi kotak saran. Jadi kotak saran, keberadaannya tidak dianggap. Yang tahu cuma rakyat-rakyat bawah. OB. Kalaupun diisi, isinya keluhan. Enggak coy, diisi duit. Iya. Kotak saran kan biasanya sama orang Indonesia diisi duit. Iya juga ya. Iya. Dipikirnya infak buat itu, gakin. Udah gakin. Ya udah kasih dana. Bercanda. Tapi kan banyak nih ya sekarang di Twitter, apalagi kita kan mainnya Twitter ya. Banyak banget anak-anak yang kayak, aku nggak lulus SNMPTN nih, aku mau mati aja. Banyak yang kayak gitu coy. Iya sih, waktu angkatan gue dulu juga lumayan banyak sih yang depresi ibaratnya. Depresi banget kayak, wah hidup aku berakhir di sini, cabut saja aku Tuhan. Nggak itu lebay sih. Tapi maksudnya banyak yang kayak gitu coy. Iya. Banyak. Karena rata-rata orang-orang di Twitter tuh kadang hiperbola. Iya. Bahasanya hiperbola. Padahal dia hiperbasket ya. kirain hiper futsal. Jangan hyper yang lain. Tidak boleh. Kiper. Iya. Yang jaga Oh, itu gawang. kiper, bangsat, gue bikin. Ya, Sat. Tapi ya untuk adik-adik kita ya, karena kita kan udah merasakan nih gimana menjadi seseorang yang gagal dalam kehidupan. ya, kegagalan adalah kunci, teman-teman. Iya. Tidak. Ya, tidak. Kegagalan sebenarnya memang kunci dalam mengakhiri hidup kita. Jadi ada alasan untuk mengakhiri hidup. Kenapa kamu jangan bunuh diri? Kenapa kamu pengen bunuh diri? Aku gagal SNMPTN. Bisa juga sih. Gue ketawain itu, ya Allah kasihan banget, tapi emang menyedihkan sih coy. Ya tapi buat teman-teman jangan terlalu jangan terlalu fokus sama SNMPTN. Jangan. Ibaratnya Tuhan punya jalan lain yang lebih baik daripada itu. Ada cara lain lah ya. Kenapa gua ngomongin Tuhan? Kenapa ngomongin Tuhan? Tumben banget. Tuhan lagi di atas, lagi kaget loh. Vanka ngomongin saya. Nyebut gua aja. Nyebut gua. Masih inget. Jadi kayak kayak gue deh. Gue tahu ternyata kalau gue misalnya sekarang di IPB, gue bisa stres. Kenapa maksudnya? Karena gue udah mikir lagi kayak gini, kenapa gue milih komunikasi di Unus itu karena gue ternyata senang sama dunia digital. Sedangkan di Unus itu komunikasinya cukup digital. Dan sedangkan kalau di kampus lain tuh masih sosial. Iya, masuknya sosial ya. Sosial politik bahkan. Dan itu kan kayak lebih ke hukum coy. Lebih ke kayak humaniora banget gak sih? Iya, jatuhnya nanti ke filsafat. Iya, jadi ke filsuf. Anda Filsuf. sudah belok, nambah berbelok, tidak percaya keberadaan Tuhan dan akhirat. Api neraka sudah terdengar. Api neraka sudah terhembus. Sudah gladi. Bau-bau kebakar. Ya Allah. Tapi iya ya, maksud gue gak usah. Gue tahu rasanya sedih, gue tahu lo rasanya pengen ngakhiri hidup, pengen ini. Tapi try to solve it in another way gitu loh. Jangan lo nge-stuck, tai banget, aku nggak masuk SNMPTN. Udahlah, aku bete aja, aku hidupnya gini-gini aja, flat aja. Justru jangan gitu loh. Lo harus bangkit justru. Karena kalau misalnya gitu ya hidup lo nge-stuck dalam bayangan lo sendiri. Iya, lo akan terjebak sama pikiran lo sendiri. Iya, kan nggak lucu gitu kan, lo terjebak dalam pikiran sendiri. Nanti pikiran lo mulai bad thinking, overthinking gitu kan, kayak aku gagal SNMPTN, pasti inflasi negara akan bertambah. Kan namanya overthinking, coy. Anda bukan corona. Ya, kalau Kan overthinking bisa aja seperti apapun, coy. bisa. Tapi Bisa. kayaknya itu oper-oper. Oper banget. Ya, dan gue yang kadang keselnya untuk orang-orang yang ngasih pesan juga untuk orang-orang yang patah semangat SNM ini yang gagal. Lu kesel sama orang-orang itu. Berarti lu kesel sama diri lu sendiri. Sebenarnya nggak gitu. Gue tidak meminta untuk kalian semangat, karena menurut gue semangat adalah hal sampah. Lo lagi gini nih, bayanginnya gini. Dunia lagi hancur depan mata lo, lagi kiamat nih, jedor, meteor turun, dinosaurus bangkit kembali gitu kan, Uchiha Itachi, Shino Tensei.
Apa? Ya pokoknya Edo Tensei. Ya kan Shino Tensei mah pain aja. Ngeratain Konoha. Iya makanya. Dan gue keselnya ya jangan disemangatin. Lo orang lagi kiamat, orang tuh lagi ngadepin kiamat gitu. Terus lo bilang nggak apa-apa, tetap semangat, ada jalan. Gigi lo ada jalan. Orang lagi hancur dikasih semangat, ya down dong, nambah down. Justru maksud gue memberi semangat dengan cara lain. Misalnya membantu. Tapi kan ngasih semangat juga. Enggak, maksudnya enggak dengan literally ngasih semangat kayak ayo semangat kamu bisa, enggak gitu. Maksudnya karena itu jatuhnya ke toxic positivity. Nah, jadi jatuhnya ke toxic positivity kan. Dan maksud gue tuh bantulah dia dengan cara lain. Misalnya kayak membantu dia menerima kalau dunia ini memang pahit, enggak selalu manis-manisnya. Kayak hidup kita memang pahit terus kan? Iya. Ya. Kenapa Anda ragu-ragu jawab ya? Gua punya duit. Kingen. Seret. Marah lo, ha? Ya apa, dan misalnya tadi dengan memberi bantuan seperti menerima pahitnya dunia, ataupun bisa dengan memberi info soal kampus-kampus swasta yang masih opening, yang masih open pendaftaran, dan yang SPP-nya tidak terlalu mahal. Udinus murah. Buat kita murah. Masuk Udinus. Angkatan kita murah. Edi, Udinus. Angkatan kita murah. Angkatan bawah kita. Kok naik, hey? Gua tahu lo mau buat gedung baru, kayak gitu juga. Dan maksudnya satu lagi, memberi lowongan kerja. Kalau misalnya memang untuk mereka yang aku udah nggak bisa SBM, aku udah nggak mau lanjut, udah nggak bisa lanjut mungkin, kita bantu mereka dengan memberi lowongan pekerjaan. Misalnya ternak lele. Feeling gue emang udah gak enak dari awal. Tapi itu bener. Bener kan, memberi lowongan pekerjaan yang penting kan. Bener, tapi kan kalau misalnya dia di rumah aja airnya sulit. Ya, ya Allah sedih banget. Lu ternak lele aja nggak bisa, lu mau dagang apa? Kan nggak semua orang beruntung. Mungkin orang-orang Jawa yang mengerti nih ya, orang-orang yang di Semarang apalagi. Misalnya memberi lowongan pekerjaan, tawarin lah. Misalnya cewek-cewek ini, aku gagal SNMPTN Kak, aku harus gimana? Kita tawarin. Kali Banteng masih luas. Rumah Barbie. Bener dong? Iya. Memberi lowongan pekerjaan. Iya. Hei, om-om hidung belang. Iya. Saya tahu Anda tertawa di belakang sana. Tidak usah munafik. Iya, dia dapat kerjaan. Dapat kerjaan kan bener. Yang penting duit, kerja sukses. Api neraka juga. Api neraka. Akhirat tidak akan menerima orang seperti kamu. Tidak menjudge. Belum tentu. Semua pekerjaan disahkan, dihalalkan. Ada yang cerita yang pelacur ngasih makan anjing dia masuk surga? Iya kan bisa. Tapi kita tidak bisa. Kan gak ada yang ngasih makan anjing. Iya. Anjing aja jadi racun. Buat orang yang nyiram anjing gua pakai air panas ya. Ya Allah ya Robi. Lu denger nih baik-baik. Anak lu kalau lulus SBM, mampus lu. Nyap lo. Ya, mungkin gitu aja ya dari kita ya. Maksudnya jangan inilah ya, coy. Jangan berhenti di sini lah. Iya, kita nggak ngasih semangat ya, biar kalian maksudnya ya, kita nggak ngasih semangat dong. Iya, biar hancur sendiri ya. Biar hancur dengan sendirinya. Kalian sudah hancur, kami tidak perlu menambah kalian hancur lagi. Enggak, soalnya gini, kalian bisa nyobain tahun depan kalau SBM. Ini setahun nih kalian pakai buat belajar. Nyambi kerja deh biar ada pengalaman sedikit ya? Ada pengalaman tuh. Itu lebih bagus kalian kerja dulu sebelum kuliah. Terus nanti kuliah. Itu lebih bagus soalnya kalau di dunia kerja nanti orang yang lebih punya pengalaman itu lebih diutamakan. Percuma lo kuliah IPK tinggi, lulus cepet, tapi lo di kampus cuma kuliah pulang, pencitraan sama dosen doang. Tidak bersosialisasi, tidak punya teman. Di kelompok kalau ada tugas kelompok dia cuma numpang nilai doang. Enggak numpang nilai, dia kerja sama dosennya dia. Iya. Kerja kelompoknya sama dosennya. Bisik-bisik paling saya yang buat Pak gitu. Iya, kan ngentot ya gitu semua. Kalau ya coba tahun depan deh. Iya. Soalnya banyak teman-teman gue yang
akhirnya nyoba tahun depan. Oh, nyoba. Dan mereka hasilnya lebih bagus. Karena pertama mereka mentalnya udah siap. Iya. Mereka ilmunya juga udah lebih siap. Dan mereka lebih apa ya? Pilihannya itu lebih tepat. Lebih tepat. Karena selama setahun itu kita bisa nentuin nyari infonya juga enak. Nyari gitu info ya. apa, jurusan apa yang tepat banget buat kita. Itu lebih mateng ibaratnya daripada teman-teman yang keterima pada waktu itu awal. Banyak mereka mikir kayak anjir gue salah jurusan, anjir nih jurusan gue susah banget sih, anjir ternyata di kota ini nggak seru, anjir ternyata kampus gue banyak maling ayam. Nggak tahu. Maling ayam kampus aja. Orang kampung emang otaknya gitu ya. Ya apa ya? Ya untuk kalian yang punya orang tua yang cukup Strict. Ya cukup strict juga. Kolot bisa Jangan kolot. ya coba diomongin lagi. Ini 1 tahun loh. Kalian punya 1 tahun untuk ngeyakinin orang tua kalian, untuk ngeluluhin hati orang tua kalian. Kalau misal apa ya kayak yakinin ya. Berarti lu ngedoain mereka nggak lulus SBM tahun ini dong. Iya biar mereka dekat sama orang tua mereka. Kalau dia anak yatim? Kan nggak tahu pendengarnya gimana. Jadi ya coba diyakinin orang tua kalian lagi tapi kalau misalnya kalian memang nggak bisa meyakinkan orang tua kalian, ya ilmu santet masih banyak. Emang orang kampung katanya. Pikirannya kampung terus. Katanya. Ya, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Oke, terima kasih buat teman-teman yang bisa mendengarkan sampai menit ini ya. Iya, sampai akhir. Gila, lu pada gabut bet asli, goblok bet. Entah mereka goblok atau emang udah tidur nih orang. Sebenarnya dari menit kita 5 menit awal itu opening itu mereka udah iya, itu baru. Oke, teman-teman. Oke, thank you and apa ya? See you next time. See you next time. Oh, see you next time. Cringe banget. Ya, kayak mau buat lagi aja. Ya, pokoknya semoga kita dipertemukan di lain episode selanjutnya. Iya, di episode selanjutnya, episode podcast selanjutnya. Tapi udah ada gambaran sih pengen buat apa. Iya, udah ada gambaran. Next episode kita bakal ngomongin apa nih? Teaser dulu ya. Kita ngomongin fuckboy. Wah, fuckboy. Kenapa jadi ASMR anjing? Udah, terima kasih. Tetap di POD Cast. Panka or Dipta.